Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Yulia dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang Strafbarfeit dari mata kuliah Hukum Pidana. Yang pertama yaitu pengertian Strafbarfeit. Menurut Simon, yaitu kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut Van Hammel, yaitu kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Sedangkan menurut pandangan monistis, yaitu kata feit dalam istilah Strafbarfeit ini mengandung arti kelakuan atau tingkah laku. Nah, pengertian Strafbarfeit dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tersebut. Slide selanjutnya yaitu pengertian dan unsur tindak pidana menurut doktrin tindak pidana. Menurut pandangan monistis, keseluruhan syarat untuk adanya tindak pidana merupakan sifat dari perbuatan. Dalam pengertian tindak pidana tercakup yang pertama yaitu perbuatan yang dilarang atau criminal act. Yang kedua, pertanggungjawaban pidana atau kesalahan yang biasa disebut criminal responsibility. Menurut pandangan dualistis, keseluruhan syarat untuk adanya pidana bukan merupakan sifat perbuatan. Pandangan ini memisahkan antara criminal act dan criminal responsibility. Dalam pengertian tindak pidana, hanya tercakup criminal act saja. Selanjutnya, pengertian dan unsur tindak pidana berdasarkan pandangan monistis dan dualistis. Yang pertama, dalam pandangan monistis ada salah satu tokoh yaitu Simons. Menurut pendapatnya, tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Sedangkan menurut pandangan dualistis, menurut Pompe, yaitu tindakan yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang. Unsur tindak pidana. Menurut pandangan monistis, unsur tindak pidana yaitu perbuatan manusia diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan menurut pandangan dualistis, unsur tindak pidana yaitu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, memenuhi rumusan undang-undang atau syarat formil, dan yang ketiga, bersifat melawan hukum atau syarat material. Syarat-syarat adanya pidana dan tindak pidana. Yang pertama yaitu menurut pandangan monistis. Syarat adanya pidana menurut pandangan monistis ini yang pertama yaitu adanya criminal act dan criminal responsibility. Dan adanya tindak pidana menurut pandangan monistis ini yaitu adanya criminal act dan criminal responsibility. Sedangkan menurut pandangan dualistis, tindak pidana itu hanya ada criminal act. Dan menurut pandangan dualistis, untuk adanya tindak pidana itu ada criminal act dan criminal responsibility. Jenis-jenis atau penggolongan tindak pidana. Yang pertama ada kejahatan dan pelanggaran, yang kedua tindak pidana formil dan material, yang ketiga tindak pidana atau delik komisionis, delik omisionis, delik komisionis per omisionis komisa, yang keempat delik dolus dan delik culpa, yang kelima delik pidana atau delik tunggal dan delik berganda. Yang keenam ada tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan. Yang ketujuh ada tindak pidana yang berlangsung terus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus. Yang kedelapan ada atas tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan. Yang kesembilan tindak pidana biasa dan tindak pidana yang dikualifikasi. Tindak pidana dalam konsep atau rancangan KUHP baru ada 3, yaitu tindak pidana ringan, tindak pidana berat, dan tindak pidana sangat berat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.